Jelang sahur, dua kelompok remaja di Keramat Jati, Jakarta Timur terlibat tawuran. Pelaku saling serang menggunakan sarung yang diikat batu. Warga yang emosi menangkap para pelaku tawuran. Aksi saling serang dua kelompok remaja ini terjadi di Jalan Batu Ampar 1, Keramat Jati, Jakarta Timur. Dua kelompok ini berlarian saling serang menggunakan sarung yang diikat dengan batu. Aksi tawuran ini terjadi pada waktu menjelang sahur. Warga yang geram mengamankan sejumlah pelaku dan diserahkan ke polisi. Belum diketahui pasti motif aksi tawuran tersebut. Kirain aja cuma sebentar. Coba menit doang. Ada banyak warga tangkap gitu doang. Banyak tapi bang kelihatan. Banyak orang. Itu anak-anak tanggung apa orang dewasa? Tanggung anak SMP kayaknya. Oh, tawuran habis. Ya tawuran biasa lah teman. Kalau lagi mau tawur mah dia pada kumpul. Oh gitu. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin untuk meminimalisir aksi tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMK di Tegal, Jawa Tengah tewas akibat tawuran. Nyawanya tak tertolong akibat luka parah di kepala. Seorang remaja di Kelurahan Procot, Tegal, Jawa Tengah tewas akibat tawuran. Remaja 17 tahun, pelajar SMK 3 Selawi ini tewas akibat luka parah di kepala. Korban tewas saat dirawat di RSUD Dr. Suselo, Selawi, Tegal. Dalam tawuran, pelaku saling serang menggunakan senjata tajam, pentungan, serta sarung berisi batu. 10 remaja pelaku tawuran ditangkap polisi. Telah terjadi tindak pidana penganiayaan bersama-sama yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ya. Jadi korban pada saat itu dalam keadaan kritis, yang kemudian dilarikan ke rumah sakit Susilo dan sore hari tadi dinyatakan meninggal dunia. Sampai sejauh ini masih kami dalami. Nanti kami lakukan gelar perkara dan untuk menetapkan tersangkanya. Jenazah korban akan diotopsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Dikejar warga usai menabrak pemotor, pengemudi mobil kabur hingga menabrak warteg di Bekasi, Jawa Barat. Seorang pengunjung terluka akibat terhimpit meja dan tembok warteg. Udah bang. Mobil yang dikemudikan seorang remaja menabrak warteg di Jalan Rawabanteng, Bekasi, Jawa Barat hingga rusak berat. Menurut saksi, sebelum menabrak warteg, mobil tersebut dikejar warga akibat menyerempet seorang pengendara motor. Karena panik, pengemudi mobil melaju kencang hingga menabrak warteg serta seorang pengunjung yang sedang makan. Korban yang terhimpit meja dan tembok warteg terluka di bagian kepala dan tubuhnya. Kejadiannya terlalu cepet banget. Nah tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba udah tembok, etalase udah maju semua. Nah kayak rasanya kayak ada gempa gitu sih. Bagian itunya sih tembok yang punya tukang lampu sama dapur. Karena macet banget. Begini, bablas ini. Ini tembok 3 lapis, tembok bohong. 3 lapis. Pengemudi beserta mobilnya dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ade Suhardi, iNews melaporkan. Perampok bersenjata api menyatroni toko emas di Tangerang, Banten. Seorang petugas keamanan ditembak pelaku. Pelaku menggasak setengah kilogram emas setelah memecahkan kaca etalase dengan tembakan. Dua pria berusaha kabur usai merampok toko emas Jaya Baru di Jalan Kota Bumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Seluruh isi toko berhasil dibawa kabur para pelaku. Saat beraksi, pelaku memecahkan kaca etalase emas dengan tembakan. Sebelum kabur, pelaku menembak kaki seorang petugas keamanan yang mencoba mendekat. Pemilik toko bersama karyawannya selamat setelah melarikan diri ke belakang toko. Situ tuh, pas lihat itu udah ada yang megang pistol. Ya udah, itu langsung nembak sapam tuh ke situ tuh, sapam nyamperin. Udah dia ngeraup itu buat. Hasil pemeriksaan sementara, komplotan perampok berhasil membawa setengah kilogram emas.
bukti-bukti petunjuk terkait pelaku maupun barang bukti yang lain terkait tembakan ya. Ada selongsong, ada anak pelurunya, jadi seperti itu. Kemudian kita juga mengumpulkan saksi-saksi yang melihat kejadian, dan saat ini kita sudah menerima korban yang melapor ke Polsek Pasar Kemis. Polisi kini memburu kedua pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang pria nekat mencuri 4 botol minyak goreng di minimarket saat situasi ramai. CCTV merekam saat pelaku menyembunyikan minyak goreng di balik jaketnya. Aksi seorang pria pencuri minyak goreng di minimarket di Desa Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku menyembunyikan minyak goreng yang dicurinya ke dalam saku jaket. Agar tak terlihat, pelaku menutupinya dengan sarung yang dikenakan di leher. 2 kali beraksi, pelaku menggasak 4 botol minyak goreng. Pelaku nekat beraksi saat situasi minimarket ramai pembeli. Kan ada orang bawa pakai sarung masuk belanja, terus belanjaannya ditinggal, pura-pura tanya roti kalengan, terus orangnya pergi, terus balik lagi pakai jaket, terus ambil minyak pas kondisi kasiran lagi ramai. Akibat kejadian ini, minimarket mengalami kerugian sekitar Rp150.000. Mahalnya harga minyak goreng hingga mencapai Rp50.000 per 2 liter membuat produk ini mencari incaran pencuri. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Seorang bocah SD tewas tenggelam di kolam galian proyek di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Korban diduga terpleset saat berfoto selfie bersama 2 temannya. Warga berupaya mengevakuasi Adrian Nurani, 12 tahun, siswa sekolah dasar yang tenggelam di kolam galian proyek SPPBE Minanga, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Warga berupaya memberi pertolongan kepada korban, namun nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa terjadi saat korban bersama 2 temannya hendak bersuah foto di lokasi. Korban yang mendekati galian proyek diduga terpeleset, tak bisa berenang hingga tenggelam. Bukan korban di dasar kolam. Masyarakat bersama polisi mengantar korban ke puskesmas Getengan untuk tindakan dinas kesehatan. Korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Polisi menyelidiki kasus dugaan kelalaian dari perusahaan atas galian proyek tersebut. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Adik kandung Indra Kents dan Vanessa Kong, kekasih Indra Kents serta calon mertuanya, ditetapkan sebagai tersangka baru kasus trading binary option. Ketiganya diduga menerima aliran dana dari trading bodong tersebut. Polisi menetapkan 3 tersangka baru pada kasus trading binary option. Ketiga tersangka baru adalah sang kekasih Vanessa Kong, Rudianto Pei, ayah Vanessa Kong, dan Natania Kusuma, adik kandung Indra Kents. Sebelum ditahan, ketiganya tersangka baru tersebut akan menjalani pemeriksaan pada hari Kamis mendatang. Dari 3 tersangka disita sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah rumah di Deli Serdang, rekening tabungan, dan tanah di Tangerang Selatan senilai Rp7,8 miliar. Penyidik telah menetapkan 7 tersangka. Seorang remaja tega menganiaya ibu kandungnya hanya karena uang yang diberikan sang ibu untuk membeli kuota internet kurang. Sergap, segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.